Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan sebelum kami memulai kegiatan pada hari ini, kami ingin datang terlebih dulu kepadamu dalam doa dan merenungkan firman-Mu. Berkati jam ini ya Tuhan, bila firman-Mu sungguh-sungguh boleh meneguhkan iman kami, menguatkan hati kami, membebaskan kami dari segala ketakutan yang tidak perlu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang akan saya sampaikan adalah janganlah takut. Para psikolog memberitahu kalau saat manusia lahir, itu ada dua ketakutan yang dirasakan, yaitu takut akan jatuh dan takut akan kebisingan. Nah, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu ya, karena penyelidikan ini tentunya terhadap para bayi. Anyway, mereka bilang setelah manusia itu makin dewasa, maka manusia itu mengembangkan berbagai macam rasa takut. Saudara, hari ini banyak orang yang mengalami takut, termasuk orang-orang Kristen. Takut terjangkit COVID-19, terkena kanker, takut memikirkan masa depan yang tampaknya suram, takut kehilangan pekerjaan, takut memikirkan anak-anak yang jauh, entah sedang sekolah ataupun bekerja dan sebagainya. Saudara, tidak semua rasa takut itu salah atau keliru. Ada dua macam rasa takut. Takut yang pertama yaitu takut yang benar, atau yang disebut godly fear. Nah, ini justru harus kita miliki. Apa itu takut yang benar? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Saudara, di kitab Amsal berkali-kali kita diperintahkan untuk takut akan Allah. Demikian juga di kitab Ulangan misalnya, pasal 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, takut akan Tuhan ini tentu beda dengan kita takut ketemu tikus atau kecoa begitu. Beda ya. Artinya di sini adalah kita hormat, kagum. Kita memiliki hati yang betul-betul mau patuh kepada Allah. Kita tahu bahwa walaupun Allah Bapa kita itu penuh kasih, tetapi bukan berarti kita bisa permainkan, bisa kita kurang ajar begitu. Karena Bapa kita yang penuh kasih adalah juga Bapa yang kudus, yang adil, sehingga Dia juga menuntut kekudusan atas kita, dan kita pun juga akan dihakimi. Nah, takut akan Tuhan ini justru mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih. Bahkan juga seperti kata Paulus di 2 Korintus 5 ayat 11, takut akan Allah ini juga mendorong dia untuk mengabarkan Injil. Saudara, kita harus memiliki takut akan Allah. Takut yang benar yang kedua adalah takut akan bahaya. Allah menciptakan kita dengan kemampuan untuk mengevaluasi, menilai keadaan. Nah, kalau kita menghadapi bahaya, kata Amsal 22 ayat 3, ya kita harus menyingkir, saudara. Dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ini seperti, ya, anak kecil yang berkata, aku rak wedi. Nah, saudara, kalau kita punya anak, ya, umur 10 tahun, mau naik sepeda motor, kita bilang jangan, tapi anak kita bilang, aku nggak wedi apa. Wah, itu malah mengkhawatirkan. Ya. Jadi, ini takut yang memang Tuhan berikan, jadi semacam kewaspadaan, kehati-hatian. Ya. Jadi kita misalnya takut kena stroke, lalu kita hati-hati, jaga makanan yang asin, supaya tensinya tidak sampai terlalu tinggi. Nah, itu takut yang justru benar, saudara. Ya. Nah,
Kalau Alkitab berbicara tentang jangan takut, itu jenis takut yang kedua, yaitu ungodly fear, ketakutan yang salah. Nah, ini yang harus kita hindari, saudara. Ada yang menghitung di Alkitab itu ada 365 kali Allah berpesan kepada umatnya, ataupun di PB Tuhan Yesus, para rasul, mengingatkan kita orang-orang Kristen untuk tidak takut. Nah, takut yang di sini berbeda tadi dengan takut kepada Allah dan takut ketika ada bahaya. Ketakutan yang kedua ini, takut yang merusak, takut yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita dalam kecemasan senantiasa, sehingga kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita bahkan menjadi lumpuh, tidak berani bergerak, bertindak, karena kita terus dalam kecemasan, ketakutan, saudara. Nah, ada penelitian, saudara, 85% dari penyakit emosi, ya, dan juga fisik dari para pria itu disebabkan oleh rasa takut yang mungkin dia coba atau mereka coba pendam, tetapi di dalamnya itu, saudara, penuh dengan gejolak, dan itu akibatnya mengganggu ya emosinya. Saudara tahu, kadang-kadang orang yang takut itu bawaannya menjadi apa? Pemarah, mudah tersinggung, karena di dalam dirinya sendiri itu tidak tenang, saudara, banyak kecemasan. Jadi ini merusak sekali, ya. Nah, ketakutan yang kedua ini juga bisa menjadi dosa. Kenapa? Karena kalau kita ini orang Kristen, kita harusnya ingat bahwa Allah itu yang mengontrol segala sesuatu. Walaupun kita sedang diberadakan pada kesulitan, sebesar apapun, Tuhan menyertai. Dan Tuhan berjanji tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita anak-anaknya. Itulah sebabnya bilangan 23:19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi saudara, kita tuh perlu membedakan, ya. Kalau saudara itu muncul rasa takut, cemas, saudara bertanya, ini takut yang benar atau yang salah? Ya, kalau itu yang benar dalam arti memang saudara mungkin sudah salah, saudara hati nuranimu bekerja menegur saudara. Nah, itu ketakutan yang benar, saudara minta ampun pada Tuhan, mungkin sudah berdosa. Atau ketika memang saudara menghadapi satu bahaya yang real, nah di situ saudara minta hikmat, bagaimana jalan keluarnya, saudara. Tapi kalau ketakutan-ketakutan ini sudah menyangkut karena saudara kurang percaya akan kuasa Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, nah ini yang harus dihindari. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan pagi ini, semoga membantu kalau saudara mengalami satu ketakutan, ingat akan firman Tuhan. Misalnya, saudara takut kalau gagal, saudara diberikan satu tugas, lalu ada kecemasan sampai tidak bisa tidur. Ya, seperti Musa, begitu saudara, waktu mendapat tugas memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dia menolak, dia takut untuk gagal. Padahal saudara, 1 Korintus 15 ayat 58 memberikan kita prinsip yang penting itu kita lakukan tugas kita sebaik mungkin, ya. Kita rajin, kita tekun, kita bertanggung jawab, mengenai hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Jadi tidak perlu kita takut gagal. Kalau toh sampai gagal, tapi kita sudah mencoba melakukan yang terbaik, ya pasti ada maksud Tuhan. Takut akan masa depan yang tidak menentu. Nah, saat ini karena situasi ekonomi banyak orang kehilangan pekerjaan. Di Amerika sendiri ini banyak, saudara, perusahaan-perusahaan besar tutup gulung tikar, saudara. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan mensikapi hal itu? Ya, kita jangan seperti orang dunia, saudara. Kenapa? Karena kita menerima janji Tuhan. Misalnya Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya yakin janji ini memang ditujukan kepada umat Israel di waktu itu, tetapi untuk hari ini kita anak-anak Tuhan yang melakukan tanggung jawab kita juga berserah, mengandalkan Tuhan, Tuhan juga akan memberkati masa depan kita. Ya. Lalu saudara mungkin ada yang takut untuk menerima tanggung jawab. Nah, ini khususnya dalam pelayanan misalnya. Ya, diminta untuk melayani sesuatu, enggak bisa, enggak mampu, enggak sanggup. Nah, saudara, Matius 25:25 ya, itu memberikan satu prinsip, tidak apa-apa kalau toh kita cuma punya 1 talenta, tidak sehebat teman-teman yang lain. Yang penting saudara, kita mau menerima tanggung jawab itu dan kita lakukan bagian kita dengan sebaik mungkin. Ingat, takut ini juga bisa dipakai iblis untuk mencegah kita melayani atau mengabarkan Injil. Itulah sebabnya di Lukas 5:10b, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ketakutan yang lain yang banyak dialami orang yaitu takut menghadapi masa tua. Wah, nanti gimana ya, nih aku sakit-sakitan, anak-anak tinggalnya jauh, atau keadaan makin sulit. Nah, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Yesaya 46:4 berkata, sampai masa tuamu aku, kata Tuhan, tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi saudara, kita tidak perlu takut menghadapi masa tua. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu akan terjadi apa. Yang penting setiap hari kita masih bisa bangun, turun dari tempat tidur, puji Tuhan. Hari itu kita isi dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara, menarik kalau kita mempelajari sejarah, ya saudara tahu Musa sendiri mulai menerima tugas itu umur 80 tahun, saudara. Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders pendirinya juga memulai usahanya ketika dia sudah senior. Nah, kalau saudara tahu juga Webster itu kamus, itu juga penulisnya yang bernama Webster memulai itu menulis kamusnya waktu dia umur 70 tahun. Jadi saudara, menghadapi masa tua tidak harus menakutkan. Siapa tahu justru makin tua kita bisa makin produktif bersama dengan Tuhan. Lalu takut akan kebutuhan, mengalami kekurangan. Saudara, Matius 6:24-34 dengan jelas mengingatkan kita itu lebih berharga dari burung pipit, dari bunga bakung, dari rumput-rumput yang eksistensinya hanya 1 hari kemudian dibakar. Kita itu anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang penting itu kita, sekali lagi, lakukan bagian kita. Burung-burung tidak menabur, tapi dia cukup tiap hari, tiap pagi terbang mencari makan. Kita lakukan tanggung jawab kita, soal kebutuhan, Tuhan pasti menyediakan. Amin. Filipi 4:19 berkata, Allahku, kata Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu takut apa yang orang lain akan katakan atau nilai atau pikirkan tentang kita. Nah, ini juga seringkali mengganggu kita, saudara. Ya. Nah, ketakutan seperti ini terkadang membuat kita ini tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Seperti Petrus yang menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Kemudian juga karena takut, dia ditegur oleh Paulus saat dia dipandang bersikap munafik, ya. Sudah bisa baca di Galatia pasal 2. Jadi ini harus kita atasi, saudara. Yang penting itu penilaian Tuhan.
Orang itu bisa salah paham, salah menilai kita, ya. Tapi yang penting kita tahu kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau toh kita sudah benar, tulus, tetapi manusia salah menilai, itu urusannya dia sama Tuhan. Ya, ya, yang terakhir takut mati, saudara. Saudara takut tidak mati? Saya harap tidak ada yang takut mati ya. Kenapa? Karena kita tahu, harus tahu saudara, kematian itu seperti pintu gerbang emas yang begitu indah. Ketika kita masuk pintu gerbang itu, kita akan menjumpai Tuhan, Juru Selamat kita. Ya, nah, belum lama ini Pak Bahtiar, Pak Agus telah dipanggil oleh Tuhan. Tentu, saudara, keluarga yang ditinggalkan kita semua ikut sedih. Saya waktu mendengar sedih sekali. Tapi bagi mereka, saudara, wow, Pak Bahtiar, Pak Agus, wah itu sudah penuh sukacita, saudara. Nah, saudara dan saya tidak boleh itu takut akan kematian. Kalau memang waktu kita sudah tiba, ya kita siap. Yang penting saat ini masih hidup, kita mengisi kehidupan kita. Seperti tadi dalam ibadah, ya. Nah, saya kebetulan tadi mengikuti ibadah hari Minggu. Nah, saya rekam ini hari Minggu malam. Nah, saat ini di Amerika sih hari Sabtu ya. Nah, bagaimana tadi menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1-3, ini saya bacakan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kita tidak boleh rasa takut akan kematian. Nah, itu beberapa contoh rasa takut yang seringkali mengganggu anak-anak Tuhan. Nah, kita harus bisa mengatasi itu. Amin. Saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen penakut. Itulah sebabnya di surat Timotius yang kedua, pasal 1 ayat 7, Paulus berpesan kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagai penutup, saya membagikan ayat yang saya suka, saudara, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Nah, saudara coba hafalkan, kalau bisa ayat ini ya, ini sangat powerful untuk mengatasi rasa takut. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Ingat, saudara, Tuhan tidak mau saudara takut. Nah, untuk itu Tuhan memberi jaminan. Tuhan mengingatkan siapa dirinya dan bagaimana kita di mata Tuhan. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut? Tuhan berkata, karena Dia menyertai kita, saudara. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang kedua, karena Dia adalah Tuhan kita. Saudara, bangsa-bangsa non-Yahudi waktu itu juga percaya banyak ilah, banyak Allah, tetapi mereka bukan Allah yang benar. Ilah-ilah itu buatan tangan mereka. Mereka membuat patung-patung yang mereka sembah sendiri. Ya, punya mata, tidak bisa melihat. Patung yang punya tangan, tetapi tidak bisa menolong. Tapi Allah di sini menegaskan, aku adalah Tuhanmu. Satu-satunya Allah yang benar. Yang ketiga, Tuhan berkata, Dia akan menguatkan kita. Saat kita lemah, saat kita di dalam pergumulan, kesulitan, menghadapi bahaya, Dia kuatkan kita. Yang keempat, saudara, Dia akan menolong kita.
dalam segala kesulitan kita. Dan yang kelima, Tuhan berkata, Dia akan memegang kita dengan tangannya yang membawa kemenangannya. Tangan kanannya, ini simbol, saudara, bagi orang Yahudi, simbol kesetiaan, simbol kuasa, simbol kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita semua di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya, banyak orang stres, khawatir, cemas, takut. Kita tetap mengalami damai, sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau tanamkan di hati kami. Kami ingat-ingat, kami renungkan siang dan malam, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, dan karena kami takut akan Tuhan, kami tidak perlu takut akan bahaya, takut akan kesulitan, takut bahkan kepada kuasa iblis sekalipun. Tolong Tuhan, kami untuk makin takut akan Tuhan, dan Engkau bebaskan kami dari segala ketakutan yang tidak perlu, ketakutan yang merusak, ketakutan yang dipakai oleh musuh kami, iblis, untuk melumpuhkan kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan limpahkan senantiasa atas jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.